Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tim panelis Nirwasita Tantra tahun 2021. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Damastraya tahun 2020. Adapun ruang lingkup paparan ini meliputi 1. Profil dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Damastraya. 2. Isu prioritas di masyarakat luas serta kebijakan dan program lingkungan hidup yang mengacu pada dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. 3. Strategi utama mengatasi isu prioritas lingkungan hidup. 4. Inovasi daerah yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran teknologi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Profil dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Damastraya. Kabupaten Damastraya memiliki luas wilayah 302.599 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari dan 461 jorong. Jumlah penduduk Damastraya tahun 2020 sebesar 216.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,62%. Dan kepadatan penduduk 71,45 jiwa per kilometer persegi. Mata pencaharian utama penduduk sebagian besar berada pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa lainnya. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten Damastraya tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Damastraya akibat dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada lumpuhnya perekonomian masyarakat. Terlihat pada PDRB tahun 2020, hampir seluruh sektor mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan negatif. Total pendapatan pada tahun 2020 sebesar 990 miliar rupiah yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan sumber lain yang sah, anggaran teknis pengelolaan lingkungan hidup sekitar 17 miliar atau 1,7% dari total anggaran. Penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 23 miliar karena pandemi COVID-19. Penggunaan lahan utama dominasi oleh kegiatan perkebunan yakni mencapai 56,41%. Selebihnya lahan hutan 30,28%, lahan dan pertanian 8,40%, lahan sawah 2,20% dan lahan kering dan badan air sekitar 2,7%. Kabupaten Damastraya memiliki sumber daya air cukup tinggi, memiliki 78 sungai. Yang terbesar adalah Sungai Batanghari yang melintasi 2 provinsi dan 9 kabupaten serta juga memiliki 66 embung. Dampak dari peningkatan jumlah penduduk menambah jumlah timbulan sampah tahun 2020. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Damastraya sekitar 262.000 meter kubik per hari. Indeks kualitas air Kabupaten Damastraya yaitu 52,73%, indeks kualitas udara 91,90% dan indeks tutupan lahan 49,77%. Bahwa terjadi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dari 60,20% menjadi 67,94%. Tekanan berupa tingginya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, usaha, kegiatan, dan migrasi penduduk yang apabila kurang dikelola dengan baik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air yang mempengaruhi kualitas air permukaan dan sumber air, meningkatnya lahan kritis, berkurangnya produktivitas lahan, meningkatnya timbulan sampah, berkurangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, munculnya bencana dan kerusakan sumber daya alam. Maka pada tahun 2020 disusunlah program kegiatan teknis bidang lingkungan hidup tersebar pada 5 OPD dengan program utama berada di DLH yang terdiri dari 9 program sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Damastraya tahun 2021-2026 juga telah memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan dalam RPJMD Kabupaten Damastraya tahun 2021-2026, pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada misi kelima, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Isu prioritas lingkungan hidup tahun 2020 dari hasil analisis DPSIR dan penetapan isu prioritas lingkungan hidup dan konsultasi publik ada 3, yaitu 1. Penurunannya kualitas air, 2. Belum optimalnya pengelolaan sampah, 3. Meningkatnya alih fungsi lahan. Strategi utama dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu melalui inisiatif yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas lembaga daerah. Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas air dan sumber air yaitu 1. Pengembangan lubuk larangan sebagai kearifan lokal. Saat ini ada 16 lubuk larangan dengan kegiatan berupa tebar bibit ikan sebanyak 5.000 ekor pada 5 lubuk larangan, membentuk 9 Pokmas Was, kelompok masyarakat pengawas, dan 5 Pokdakan, kelompok budidaya perikanan, serta panen lubuk larangan yang terjadwal sekali dalam setahun. 2. Pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dan pembangunan spam air bersih. Pada tahun 2020 dibangun sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa tangki septik skala individual sebanyak 476 unit dan tangki septik komunal 5-10 KK sebanyak 10 unit dengan sumber pendanaan dari DAK dan APBD. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dengan pembangunan spam air bersih pada 19 jorong. 3. Pengembangan embung menjadi kawasan wisata air dan taman. Embung dimanfaatkan sebagai penampung air hujan, sumber air irigasi pertanian, pengembangan perikanan darat, dan sarana objek wisata. Pembangunan embung oleh Balai Wilayah Sungai melalui dana APBN dan dikembangkan oleh pemerintah nagari melalui dana desa. 4. Rencana aksi penertiban tambang ilegal di Das Batanghari. Hasil ini dibuatlah inisiasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan tanpa izin atau PETI di tingkat provinsi. 5. Histori Arung Pamalayu, sosialisasi bahaya merkuri pada penambang emas ilegal di aliran sungai Batanghari dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Sebagai media edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sungai Batanghari memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Dharmasraya di masa lampau, dengan harapan dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa sungai tidak hanya bernilai ekonomi dikarenakan potensi mineral galiannya, namun juga berpotensi ekonomi sebagai wahana wisata dan budaya sehingga perlu dijaga kelestariannya. 6. Konservasi sumber daya air bagian hulu dan daerah tangkapan air dan pengembangan kawasan wisata alam seperti wisata alam air terjun di Nagari Lubuk Kara, Kecamatan Sembilan Koto. 7. Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum, serta pemantauan kualitas lingkungan hidup air sungai. Upaya optimalisasi pengelolaan sampah, strategi utama yang dilakukan yaitu pengembangan program inovasi daerah Generasi Sehati, Gerakan Nagari Bersih, Sehat, Teduh, dan Indah, yang melibatkan seluruh nagari-nagari di Kabupaten Dharmasraya. Generasi Sehati melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dari mulai rumah tangga di tingkat nagari, melibatkan Dasa Wisma, bank sampah yang dikelola oleh badan usaha milik nagari dan didukung oleh APBD dan dana desa. Melaksanakan program nasional Hari Peduli Sampah Nasional dan World Clean Up Day tahun 2020, gerakan bersih-bersih sampah terbesar di dunia melibatkan seluruh instansi kecamatan, nagari, jorong, dan masyarakat serta sekolah-sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan dari CSR lingkungan perusahaan. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia berupa tempat pengelolaan sampah terpadu 3R, bank sampah, kendaraan pengangkut sampah, dump truck, amrol, becak motor, kontainer sampah dan tong sampah terpilah, dan pengelolaan dan rehabilitas kolam lindi dan kolam sampah TPA. Proses pengangkutan sampah ke TPA rutin dilakukan setiap hari. Kemudian penanganan limbah B3 COVID-19. Penanganan limbah COVID-19 mulai dari pengumpulan, penyimpanan, dan pemusnahan. Di Kabupaten Dharmasraya, pengumpulan dan penyimpanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap limbah COVID dari COVID Center, Puskesmas, dan isolasi mandiri. Kemudian dilakukan penyimpanan serta pemusnahan dengan menggunakan insinerator yang ada di TPA Robusa.
Dan 10. Pembinaan dan sosialisasi Jakstrada, kebijakan strategis daerah dalam penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga lainnya. Upaya penurunan alih fungsi lahan, konservasi dan produktivitas lahan. Strategi utama yang dilakukan yaitu peningkatan produktivitas lahan pertanian, peningkatan produktivitas lahan sawah dan dengan penanaman bibit padi perdana bersama Ketua DPRD Damasraya di Kecamatan Sitiung dan pemanfaatan lahan perkebunan dalam masa program peremajaan kelapa sawit dan penerapkan pola tumbang sari. 2. Mempertahankan kawasan pangan berkelanjutan, kawasan perlindungan dengan berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Perda KP2B seluas 5.947 hektar. Kelanjutan pemulihan lahan akses terbuka pada tahun 2020 dilakukan pengembangan kawasan LAT dengan pembangunan gazebo oleh Dinas Pariwisata. 4. Pelestarian kearifan lokal hutan adat Kota Besar. Hutan adat Rimbo Ubau dan Rimbo Tolang seluas 35 hektar telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh KLHK Republik Indonesia. 5. Pengajuan desa wisata hutan adat Kota Besar dan pelestarian kawasan hutan nagari dan pelestarian kawasan ekosistem KARS LPHD Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Lubuak Simantuang di Nagari Gunung Salasi, Kecamatan Pulau Punjung dengan memiliki luas 4.332 hektar dan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Lubuk Kara sekitar 1.600 hektar yang merupakan kawasan KARS, mendukung konservasi satwa yang dilindungi di Yayasan Konservasi Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera Damasraya PT TKA. Tahun 2020 relokasi satwa ke Pusat Rehabilitas PRHSD Harimau Sumatera sebanyak 3 ekor dari Kabupaten Solok dan Pariaman serta Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penguatan tim TKPRD penataan ruang daerah untuk memastikan kegiatan usaha yang akan dibangun telah sesuai dengan pemanfaatan ruang. Kami sampaikan semoga program kegiatan inovasi pengelolaan lingkungan hidup daerah ini dapat tetap dipertahankan dan diterapkan sehingga menciptakan lingkungan yang aman, sehat, terjaga dan terlindungi untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Damasraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim panelis Nirwasita Tantra tahun 2021. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Parianto Sarjana Hukum selaku Ketua DPRD Kabupaten Damasraya untuk menyampaikan respon DPRD terhadap isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Damasraya tahun 2020. Respon dan inovasi DPRD Kabupaten Damasraya dalam mengatasi isu lingkungan hidup tahun 2020, penurunan kualitas air. Menurut pandangan DPRD, 1. Maraknya illegal logging dan illegal miring, desakan ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19 dan pencemaran air sungai di Kabupaten Damasraya dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku tentang perizinan yang masih kurang. Respon DPRD Kabupaten Damasraya melahirkan 1. Melahirkan produk hukum nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, melahirkan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan 3, DPRD menghimbau masyarakat berperan aktif mengatasi permasalahan lingkungan, salah satunya dengan berprestasi memelihara dan membersihkan lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat. Inovasi DPRD Kabupaten Damasraya yang pertama, mendorong pengembangan dan pelestarian kearifan lokal Lubuk Larangan. Kedua, mendukung pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dan penyediaan air bersih. Yang ketiga, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pengelolaan embung menjadi kawasan wisata air. Dan yang keempat,
mendukung perlindungan sumber air dengan penanaman di sekitar sepadan sungai. Pengelolaan sampah menurut pandangan DPRD, masih banyaknya masyarakat yang belum mengelola sampah secara terpisah. Yang kedua, masih rendahnya peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pelayanan persampahan karena sarana dan prasarana masih minim. Respon DPRD, yang pertama, melahirkan produk hukum Perda nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Damansari nomor 40 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang ketiga, mendorong pemerintah daerah untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui pengalokasian dana pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu inovasi DPRD. Yang pertama, mendorong program gerakan nagari bersih, sehat, teduh, dan indah yang sering disebut Genarse Sehati. Yang kedua, juga mendorong badan usaha milik negari untuk mengelola sampah di masing-masing negari. Yang ketiga, mendorong dunia usaha untuk memberikan CSR berupa sarana pengelolaan sampah. Dan yang keempat, mendorong masyarakat bersama pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan sampah secara mandiri mulai dari rumah. Alih fungsi lahan, pandangan DPRD: 1. Kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi di saat pandemi COVID-19. Yang kedua, pembangunan daerah masih belum memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan. Yang ketiga, pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan masih kurang. Respon DPRD: 1. Melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi RT/RW dan RDTR. Yang ketiga, adanya peningkatan anggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2020. Yang keempat, mendorong pemerintah daerah dan pihak swasta untuk ikut melakukan program penghijauan. Inovasi DPRD: yang pertama, menjemput anggaran pusat untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan. Yang kedua, pemulihan lahan kritis dan lahan terlantar dengan mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran DPRD untuk kegiatan penghijauan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman budidaya pertanian dan perkebunan. Dan yang keempat, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kawasan berfungsi lindung di aliran sungai dengan melakukan penghijauan di sepanjang das. Tren anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup tersebar pada 5 OPD dengan total anggaran sekitar 17 miliar, dan pada tahun anggaran 2020 trennya menurun akibat penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.